Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Mar'atus Sholehah, kajian singkat kurang lebih sekitar 15 menit. Hari ini kita akan membahas tentang takut. Apa itu takut? Takut itu adalah manifestasi atau penampakan dari Gorizah Bako. Di dalam diri manusia terdapat 3 naluri, yang salah satunya itu adalah naluri mempertahankan diri, yaitu Gorizah Bako. Di dalam Gorizah Bako, di sana terdapat rasa takut. Rasa takut itu ada 3 kategori, ada 3 klasifikasi, yang mana yang pertama itu adalah rasa takut yang berasal dari ilusi atau khayalan atau waham dalam bahasa Arabnya. Rasa takut karena ilusi ini, karena khayalan ini, itu terjadi karena kurang informasi. Ini biasa terjadi pada anak-anak kita yang sedang tumbuh, mulai dari usia balita sampai dengan dia mulai dari kecil sampai dengan usia balita, sampai kemudian dia mencapai usia sekitar 5 tahun, mumayyiz. Sampai dia nanti kemudian akil baligh, maka mereka ini adalah termasuk yang kekurangan akalnya karena memang sedang bertumbuh. Kemudian ada juga yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang kurang informasi. Jadi informasi yang diperolehnya hanya separuh, hanya setengah saja. Kemudian informasi yang setengah tadi itu menimbulkan rasa takut kepada dirinya. Rasa takutnya itu kemudian menimbulkan hayalan-hayalan. Kemudian bagaimana cara menghilangkan rasa takut yang seperti ini? Rasa takut yang muncul karena hayalan atau ilusi, maka cara menghalaunya atau menghilangkannya adalah dengan mendekatkan sesuatu yang mereka takuti tadi dengan kesadaran mereka, atau memberikan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, informasi-informasi yang meluruskan pemahaman yang salah, informasi yang kurang. Itu informasinya ditambah. Seperti misalnya anak kecil sama gelap aja takut, sama suara yang besar saja takut, sama orang asing takut. Itu perlu ditambah informasinya. Tidak perlu takut, ini teman mama, ini teman ibu datang, kenalkan, ini namanya siapa. Itu dikenalkan. Kemudian ketika gelap, jangan takut dengan gelap, karena gelap itu hanya lampunya saja yang mati, tapi tidak ada apa-apa di dalam. Kemudian dijelaskan gelap, nanti diam sejenak, mata kita bisa melihat, bisa menyesuaikan diri dengan gelap, bisa melihat lebih jelas daripada waktu pertama kali lampu dimatikan. Dan hal-hal yang terkait dengan itu bisa kita jelaskan, informasinya ditambah kepada anak-anak kita supaya mereka tidak lagi takut karena ilusi, karena hayalan mereka. Kemudian kenapa informasi-informasi itu ditambahkan? Karena agar mereka bisa mengolah informasi itu menjadi fakta yang terindra di dalam dirinya. Jadi agar pemikiran-pemikiran ini menjadi fakta yang sempurna, tidak hanya gambar atau sekelebat satu fakta, tetapi fakta itu dilengkapi dengan informasi-informasi yang benar, sehingga mereka tidak lagi takut kepada fakta karena informasinya kurang. Kemudian ada kategori yang berikutnya, yaitu rasa takut yang lebih ringan daripada ilusi dan hayalan, yaitu ketidakmampuan untuk mengidentifikasi sesuatu secara benar. Jadi dia tidak mampu mengidentifikasi ini apa gitu ya, karena memang sesuatu itu bisa jadi menakutkan karena dia belum tahu. Seperti misalkan satu kejadian itu kita melihat seekor singa yang tidur. Singa tidur saja sudah
serem gitu ya, sudah menakutkan, kita nggak berani lewat, padahal singanya lagi tidur dan tidurnya pules gitu, kita nggak berani lewat karena kita takut singanya nanti bisa menerkam kita. Nah, kita tidak bisa mengidentifikasi pada waktu itu, di detik itu, di menit itu, ternyata singanya itu berada di dalam ikatan rantai yang sangat besar. Itu belum kelihatan pada waktu kita melihat singa pertama kali. Nah, kurangnya kita mengidentifikasi seperti itu, maka kita jadi takut, bahkan untuk mendekat pun rasanya sudah takut sekali. Nah, bisa jadi juga dalam satu kondisi kita takut untuk menyampaikan satu kebenaran. Karena apa? Karena bayangan bahwa nanti saya akan dibully, nanti saya akan dicaci, saya akan dibilang so alim. Nah, itu adalah satu hal yang kita tidak sanggup untuk mengidentifikasi bahwa tidak seperti itu kondisinya. Bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara menjelaskannya, itu kita dekatkan fakta tersebut kepada orang yang sedang ketakutan karena masalah salah mengidentifikasi. Seperti yang tadi singa, kita jelaskan, oh ternyata singanya ini tertidur, dia baru saja dikasih makan, dia tertidur, kemudian kita lihat lagi kakinya itu terikat dengan rantai yang dia tidak mungkin bisa lepas dari rantai itu, karena kita lihat rantainya besar, kuat, dan kemudian diikat juga dengan baik. Nah, itu adalah menghilangkan rasa takut dengan ditambah identifikasinya, disempurnakan pengidentifikasian terhadap fakta yang sekilas menakutkan tadi. Nah, kemudian rasa takut yang ketiga, ini adalah rasa takut yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Kenapa dia populer? Karena ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak terjadi di tengah-tengah kita, dan bisa juga menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Nah, rasa takut yang ketiga ini dia disebabkan karena tidak mampu membandingkan antara akibat ketika mengerjakan ini nanti efeknya apa, dan kalau saya tidak mengerjakan ini akibatnya apa. Jadi dia tidak mampu membandingkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini adalah satu kondisi yang terjadi karena dia kurang memahami informasi tentang perbuatan tersebut. Salah satu contohnya ketika kita keluar rumah tidak menggunakan penutup aurat. Awalnya kita menganggap itu tidak masalah karena banyak orang melakukannya. Banyak orang keluar rumah kemudian tidak menutup aurat. Kita tidak tahu akibat dari tidak menutup auratnya kita ketika kita keluar rumah. Nah, ketika kita tidak mengetahui akibatnya, kita tidak pernah mendengar tentang dalilnya, kita tidak pernah membaca tentang ancaman-ancaman Allah, siksaan dari Allah, maka kita keluar rumah dengan santai saja, nggak apa-apa gitu, nggak masalah saya keluar tanpa menutup aurat. Nah, kemudian setelah informasinya ditambah, informasinya diberitahu, nah rasa takut ini kemudian berubah. Rasa takut yang awalnya muncul karena tidak tahu akibat yang ditimbulkan, maka berubah menjadi rasa takut yang muncul karena saya tahu akibatnya, jadi saya tidak mau melakukannya. Karena saya tahu akibatnya, maka itu menghentikan saya untuk melakukannya. Yaitu yang tadi, ketika dia sudah tahu akibatnya keluar rumah tanpa menggunakan penutup aurat itu mendapatkan sanksi yang sangat keras dari Allah, maka setelah dia mengetahuinya, dia takutnya berbeda. Takutnya bukan lagi kepada pandangan orang, tetapi dia takutnya berubah kepada Allah. Nah, rasa takut yang muncul yang ketiga ini adalah rasa takut yang tidak bisa membandingkan akibat tadi. Ini adalah rasa takut yang sangat merugikan dan juga bisa membuat seseorang itu menjadi rendah
sangat merugikan, menjadi rendah, dan juga bahkan kalau ini terjadi pada suatu negara, maka negara itu bisa menjadi satu negara yang bisa dikatakan terbelakang, bisa juga dia melakukan satu perbuatan yang itu memalukan untuk negara tersebut. Nah, jadi pada kondisi tertentu rasa takut itu memang tidak masalah, tetapi rasa takut yang seperti apa yang seharusnya kita munculkan di dalam keseharian kita. Di dalam Quran surat Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, disebutkan bahwasanya ya bunayya innaha intaku misqala habbati min khardali fatakum fi sukhrati au fis samawat au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha sesungguhnya intaku, jika ada sesuatu perbuatan misqala sebesar biji sawi, habbati yang berada min khardali di balik batu, atau fatakum fi sukhrati au fis samawat, atau dia itu ada di dalam bumi, berada di dalam batu atau berada di dalam langit ataupun di dalam bumi, sesungguhnya niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Jadi ya'ti bihallah, jadi Allah akan mendatangkan balasannya. Dan sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Nasihat Luqman ini adalah untuk menjelaskan kepada anaknya agar takutlah hanya kepada Allah. Jangan takut kepada ilusi, waham, jangan takut kepada identifikasi yang salah. Itu harus segera diperbaiki. Jangan takut karena kita salah dalam mengidentifikasi, dan itu kita biarkan. Dan juga jangan takut kepada kurangnya kita mengetahui dari akibat perbuatan kita, tetapi takutlah karena Allah, dan itu adalah rasa takut yang harus dimunculkan. Insya Allah kita akan membahas lebih banyak lagi tentang rasa takut ini di dalam kajian Mar'atus Sholihah lewat aplikasi yang lain yang berbeda, yang lebih panjang waktunya. Sampai jumpa insya Allah di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.